Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali tentunya di YouTube channel Pesantren Digital Aswa di acara spesial Ramadan Ngabuburit ala Santri bersama saya Brian Kusumajati dan narasumber kita Bapak Kiai Haji Ahmad Izzuddin LCMSE. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Bagaimana warahmatullahi. kabarnya Gus? Alhamdulillah baik ya. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan santri digital meskipun melalui YouTube channel nih Gus tidak bisa bertemu secara langsung ya. Iya. Nah, semoga kita masih bisa membahas sesuatu yang nanti bisa kita pahami bersama-sama. Tentunya untuk sore hari ini kalau kita pahami masyarakat Indonesia ini kan memiliki latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda ya Gus ya tentunya. Ada yang pekerjaannya mungkin bisa dibilang ringan, ada yang berat. Meskipun ya semua pekerjaan mungkin berat ya Gus ya. Iya. Nah, tapi mungkin ada yang menggunakan fisik yang pekerjaannya itu cukup berat secara fisik. Nah, kira-kira untuk pekerja berat ini bagaimana mengenai puasanya Gus? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Menarik pertanyaan itu. Kemarin saya lihat pertanyaan yang serupa. Bagaimana puasanya orang bekerja berat, bagaimana puasanya seorang supir. Iya. Memang di tempat kita banyak sekali orang-orang yang melakukan pekerjaan yang memang pekerjaan itu tidak mudah dilakukan ketika dia berpuasa. Bahasanya berat sekali bawahnya jadi pekerja kuli bangunan di siang panas yang sangat luar biasa itu. Yang pertama bahwa orang-orang yang seperti itu dia tetap mempunyai kewajiban untuk yang pertama adalah niat puasa. Jadi dia harus mempunyai satu keyakinan dan dia harus mempunyai satu niatan bahwa besok akan melakukan puasa. Di malamnya harus niat, terus selama dia masih belum bekerja ya dia memang masih kuat untuk bisa menanggung itu ya dia harus tetap berpuasa begitu. Baru nanti kalau jam 11, jam 12 kok ternyata betul-betul dia tidak mampu melanjutkan puasanya karena pekerjaan yang berat, sedangkan pekerjaan itu menjadi penting karena ini menafkahi anak keluarganya, istrinya, anaknya, ya maka di situ dia boleh untuk istilahnya apa, membatalkan puasa. Tetapi bukan berarti terus mulai dari malam dia sudah tidak sahur, tidak niat, paginya sudah ngopi rokokan, ini ya sudah sangat salah gitu. Jadi aturannya mestinya malam ya sahur kalau bisa, kalau memang memungkinkan, terus niat itu yang harus. Terus selama dia masih mampu melakukan pekerjaan dengan berpuasa lakukan, tapi kalau sudah mentok sampai dia tidak mampu ya berarti ini orang itu sudah boleh tidak puasa. Sama halnya dengan sopir. Jadi dia juga harus begitu, harus niat dari malam. Terus nanti dia mamanya harus pergian jauh ya dia jalani. Ini banyak sekali faktornya karena dia menjadi seorang musafir. Jadi dia sudah boleh membatalkan atau mungkin nanti pekerjaannya ya berat sekali mamanya. Tapi ada ulama mengatakan bahwa ini tidak boleh. Memang agak dilema juga ketika ini nggak boleh sedangkan pekerjaannya ya dia pekerjaan berat-berat seperti itu. Akhirnya kalau dia katanya boleh nanti kapan dia nyaurnya? Tapi kalau nggak boleh membatalkan terus bagaimana dia bisa menafkahi dirinya dan keluarganya? Maka ya saya kira kalau memang niatnya baik, ada hari-hari di lain waktu nanti untuk mengkodok ya harusnya nanti menggunakan kesempatan untuk bisa mengkodok kalau memang saat puasa Ramadan itu betul-betul tidak mampu melakukan pekerjaan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, meskipun pekerjaannya berat, tetap melakukan ibadah sebisa mungkin sesuai ya Gus, di bulan Ramadan, ada niatnya, meskipun nanti mungkin ada kendala ketika bekerja dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu untuk pekerja berat nih Gus, tapi kalau misalnya ada ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui, itu tidak berpuasa tuh kewajiban yang harus dilakukan seperti apa Gus? Ya, ini juga kan ini tanggungan berat Ya, ini cukup berat ya. Seorang yang perempuan yang sedang hamil atau ibu yang menyusui, ini juga jadi begini, kalau dalam kitab itu dibagi begini. Ibu yang menyusui atau ibu yang hamil, itu ada kalanya yang dia itu tidak berpuasanya karena mengkhawatirkan dirinya sendiri
atau mengkhawatirkan dirinya dan anaknya, atau yang ketiga mengkhawatirkan anaknya saja. Kalau dia mengkhawatirkan dirinya, umpamanya saya puasa ini akhirnya umpamanya jadi nggak kuat, jadi lemes. Jadi dia mengkhawatirkan dirinya. Kalau dia mengkhawatirkan dirinya dan anaknya umpamanya ketika saya berpuasa nanti ASI-nya menjadi berkurang, anak saya nggak bisa minum ASI. Umpamanya terus nanti kandungan saya menjadi bisa keguguran umpamanya. Mengkhawatirkan diri dan anaknya. Maka orang itu, perempuan itu nanti harus mengqadha, mengganti puasa yang ditinggalkan setelah Lebaran. Tapi kalau yang ketiga tadi mengkhawatirkannya hanya ke anaknya, sebenarnya dia nggak apa-apa, saya mampu-mampu saja sih. Tapi saya khawatir anaknya anaknya saja yang dikhawatirkan, maka dia terus nanti kecuali dia nanti juga harus mengqadha karena tidak berpuasa, dia harus membayar fidyah. Fidyah itu ya satu sebagai tebusan atau gantinya dia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan anaknya tadi dengan membayar 1 mud beras. 1 mud itu perkiraan 3/4 on, 675 gram lah. Itu harus dibayarkan sehari 1 mud diberikan kepada fakir miskin. Itu bagi bumil dan busu ini. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu santri digital karena memang cukup berat ya menjadi busu dan Bu Mil ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir kita membicarakan mengenai masalah tadi qadha dan fidyah juga nih Gus. Nah, berkaitan dengan pembayaran hutang puasa atau mengganti hutang ketika puasa Ramadan ini ketika sudah datang Ramadan yang setelahnya, tapi ternyata masih ada hutang yang belum diganti di Ramadan yang sekarang misalnya, itu bagaimana, Gus? Ya, kalau yang belum mengqadha Ramadan sebelumnya kok udah ketabrak Ramadan lagi, memang yang pertama dia masih mempunyai tanggungan hutang puasa, itu jelas. Harus diqadha nanti setelah Lebaran ini. Dan memang di situ harus membayar fidyah. Membayar fidyah itu sama, fidyah itu berupa beras 1 on, 675 gram atau 6,75 on, yang itu nanti akan berlipat-lipat kalau memang tahunnya berlipat. Misal ada satu puasa yang belum kita qadha di 2011, berarti sudah 10 tahun. Berarti kita harus menggantikan 1 mud kali 10, karena ini sudah berulang-ulang selama 10 tahun. Nah, kenapa harus berulang-ulang begitu itu? Karena dalam hal harta maliyah begini, berupa fidyah begini, ini tidak bisa kok menjadi menyatu. Karena sudah tidak satu aja, cuma 1 mud saja nggak bisa. Ini tetap harus berulang-ulang sesuai ulangan dari tahun itu. Itu bagi orang yang belum mengqadha puasa, kok sudah duluan kedatangan puasa lagi. Maka kita harus betul-betul harus betul-betul teliti. Kadang banyak ibu-ibu perempuan itu gampang mamanya nanti tahu-tahu sudah mepet. Nah, sudah mepet mau mengqadha tahu-tahu udzur lagi. Wah, malah nggak jadi dapat apa-apa. Akhirnya dia harus ini memang cara membayar fidyahnya seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu. Memang masih bisa kesempatan untuk membayar fidyah meskipun harus memang dikalikan sesuai dengan masa lama tahunnya. Nah, yang jadi pertanyaan, waktu sebanyak itu harusnya bisa dimanfaatkan untuk mengqadha ya Gus ya. Nah, kurang lebih seperti itu santri digital. Semoga bisa kita pahami semuanya dengan baik dan kami rasa cukup. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.